Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pertama di sini kami ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya kami ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya kami ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas berkat rahmat Allah pada malam ini kita bisa melaksanakan pengajian Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini mari bersama-sama membaca muqaddimah syair yang pertama, dibaca sampai 3 kali karena satu syair ini akan kami terangkan yang secara lebar. Ini supaya dibaca bersama-sama 3 kali. Mengapa saya atur dengan syair? Karena kalau tidak saya atur dengan syair, para hadirin cuma mendengarkan saja, ndak ikut-ikut melok moco. Jadi nanti saya sendiri yang kecepret sampai menang mawon. Tak atur syair cik bareng-bareng moco. Niki monggo bareng-bareng moco muqaddimah yang nomor 1 ini dibaca sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi atas berkat rahmat Allah. Bismillahi atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillahi syukur nikmat Allah. Alhamdulillahi syukur nikmat Allah. Bismillahi atas berkat rahmat Allah. Bismillahi atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillahi
syukur nikmat Allah. Alhamdulillahi syukur nikmat Allah. Bismillahi atas berkat rahmat Allah. Bismillahi atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillahi syukur nikmat Allah. Alhamdulillahi syukur nikmat Allah. Dengan syukur itu nikmatnya ditambah. Dengan syukur itu nikmatnya ditambah. Dengan kufur itu azabnya menimpa. Dengan kufur itu azabnya menimpa. Dengan syukur itu nikmatnya ditambah. Dengan syukur itu nikmatnya ditambah. Dengan kufur itu azabnya menimpa. Dengan kufur itu azabnya menimpa. Dengan syukur itu nikmatnya ditambah. Dengan syukur itu nikmatnya ditambah. Dengan kufur itu azabnya menimpa. Dengan kufur itu azabnya menimpa. Sholawat dan salam atas Nabi kita. Sholawat dan salam atas Nabi kita. Nabi Muhammadin Rasul Babul Uzma. Nabi Muhammadin Rasul Babul Uzma. Sholawat dan salam atas Nabi kita. Sholawat dan salam atas Nabi kita. Nabi Muhammadin Rasul Babul Uzma. Nabi Muhammadin Rasul Babul Uzma. Sholawat dan salam atas Nabi kita. Sholawat dan salam atas Nabi kita. Nabi Muhammadin Rasul Babul Uzma. Nabi Muhammadin Rasul Babul Uzma. Sholawat dan salam atas keluarganya. Sholawat dan salam atas keluarganya. Nabi kita taat sepanjang masa. Pada Nabi kita taat sepanjang masa. Sholawat dan salam atas keluarganya. Sholawat dan salam atas keluarganya. Keluarga Nabi
Nabi kita taat sepanjang masa. Keluarganya, keluarga Nabi kita taat sepanjang masa. Keluarga Nabi kita taat sepanjang masa. Keterangan deh. Muqaddimah syair 1 sampai 2. Ini perintah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Akan makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Akan bekerja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa arti Maha Pengasih? Apa arti Maha Penyayang? Tidak cukup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup kita ngerti maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi harus mengetahui bukti kenyataannya. Sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang itu harus tahu bukti nyatanya. Setelah itu harus dirasakan adanya. Apa Maha Pengasih? Buktinya apa? Kita ini sudah dikasih nikmat yang terbesar pada diri kita. Kita dikasih. Kalau tidak mengasihi kepada kita, bukan namanya Maha Pengasih. Lain dengan Maha Penyayang. Maha Pengasih karena kita harus tahu buktinya apa yang dikasihkan Allah Ta'ala kepada kita itu. Kita ini sudah dikasih nikmat yang terbesar ada pada diri kita. Nikmat apa terbesar itu? Ini harus tahu. Nikmatul hayat. Nikmat hidup. Nikmat hidup ini nikmatul asas, nikmatul hayat, nikmatul ula. Nikmat yang pertama diberikan kepada kita. Seluruh dunia ini tidak ada yang bisa membuat hidup. Tidak ada.
Dan seluruh dunia tidak ada yang bisa menguasai hidup. Seandainya hidup itu diambil, kita tidak bisa mampu untuk mempertahankan hidup. Kita tidak bisa membuat hidup. Kita tidak akan memiliki hidup kalau tidak dikasih hidup. Dan kalau hidup itu sudah meninggalkan dunia, yang dikatakan meninggal dunia itu hidup, bukan jasmaninya. Jasmaninya tetap di dunia, yang meninggal adalah hidup. Kalau hidup sudah meninggal dunia, kita tidak bisa mempertahankan siapa saja. Walaupun ilmu pengetahuan sudah sampai puncak ke langit, adakah yang bisa mempertahankan hidup? Tidak bisa. Kalau hidup ini sudah meninggal, pun tidak bisa mengembalikan hidup. Jadi kita tidak bisa membuat hidup, kita tidak bisa mempertahankan hidup, kita tidak bisa mengembalikan hidup. Ini nikmat yang terbesar. Apa artinya mempunyai godong ribuan seperti istana kalau orang itu sudah mati? Apa artinya mempunyai tanah sampai ribuan hektar kalau orang itu sudah mati? Bisakah manfaat? Tidak bisa. Apa artinya kita mempunyai jabatan begitu tinggi, apa presiden, menteri, kalau sudah mati berhenti? Apa artinya sanjungan kalau kita sudah mati semua berhenti? Satu, ini diingat-ingat. Nomor dua, hidup itu mempunyai kebutuhan yang begitu banyak. Hidup butuh mengenal rupa, abang, hijau, kuning, putih. Hidup butuh mengenal bentuk, bulat, pesagi, tipis, bulat. Hidup butuh mengenal suara, macam-macam suara. Hidup butuh mengenal bau, wangi, basin dan sebagainya. Hidup butuh makan, hidup ini butuh minum, hidup butuh perobatan, hidup butuh perumahan. Sesuatu yang dibutuhkan hidup itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ada alat-alat untuk mencapai kebutuhan, dan tidak akan bisa kalau tidak ada persiapan yang kita butuhkan. Oleh karena hidup itu butuh banyak kebutuhan, dan kebutuhan tidak mungkin dapat kita capai kalau tidak ada alat untuk mencapai kebutuhan. Oleh sebab itu langsung kita dikasih alat, dikasih nikmat mata supaya bisa mengetahui macam-macam rupa, dikasih alat pendengaran supaya kita bisa mengenal macam-macam suara, dikasih alat penciuman hidung supaya kita itu bisa mencium macam-macam bau, diberi alat lesan lidah supaya kita bisa merasakan, mengenal macam-macam rasa, legi, kecit, pedes, diberi lagi alat akal supaya bisa memperbedakan baik dan buruk, diberi lagi alat, semuanya alat, diberi lagi alat kesadaran dalam hati, diberi lagi alat tangan supaya bisa mengambil, diberi lagi alat kaki supaya bisa kita hijrah, pindah dan sebagainya, macam-macam, tidak bisa menghitung.
Semua alat-alat sudah diberikan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidup. Walaupun alat sudah, kita ini tinggal terima saja. Tinggal menerima, siap menerima. Walaupun sudah ada alat, kalau barang-barang yang kita butuhkan tidak ada, tidak mungkin bisa. Oleh sebab itu kita diberi alat, barang-barang yang kita butuhkan ini semuanya dilengkapi di gudang alam semesta ini. Ini gedung agung alam semesta ini. Apa yang tidak ada? Matahari diberikan, bulan diberikan, bintang diberikan, bumi diberikan. Dikasih matahari, bulan, bintang, siang, malam, dikasih lautan, dikasih daratan, dikasih udara, dan sebagainya. Semuanya ini gudang alat-alat yang kita butuhkan. Dari hidup itu saja. Jadi semua sudah dikasih lengkap. Ini kenyataannya Maha Pengasih. Ini harus dirasakan betul-betul, bukan hanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan Maha Pengasih. Apa buktinya yang dikasihkan? Ini harus dirasakan. Ini bukti. Dengan kasih ini kita hidup. Walaupun ada alat-alat untuk mencapai kebutuhan hidup, dan kebutuhan hidup sudah dilengkapi selengkap-lengkapnya, kalau tidak ada kehendak, boten enten karep untuk mencapai, tidak akan berhasil. Walaupun ada karep, kalau tidak ada kekuatan pada diri kita untuk mencapai, kita tidak bisa mencapai kebutuhan-kebutuhan hidup. Jadi kita ini sudah dikasih macam-macam nikmat, tak terbilang banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Itu Maha Pengasih. Bukan pengasih tapi ada mahanya. Maha Pengasih. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, rasakan betul-betul. Dibaca kalimatnya, dimengerti maknanya, dirasakan buktinya. Kemudian Maha Penyayang. Bukan hanya kasih saja, tapi sayang. Bagaimana bukti sayangnya Allah kepada kita? Ini harus dibuktikan juga. Bukan langsung diberi, dibiarkan begitu saja. Diberi dan masih disayangi. Dengan sayangnya Allah kepada kita itu, Nabi 124.000 dikirim menyampaikan aturan-aturan cara memakai nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita itu. Diberi tangan, cara memakainya, pergunakan untuk hal-hal yang baik. Allah Maha Baik, Allah Maha Suci. Jangan sampai pemberiannya itu dipergunakan yang tidak suci. Ini namanya pelecehan terhadap Allah. Pelecehan terhadap yang memberi. Diberi tangan untuk kebaikan, dipergunakan untuk nyolong, maling. Ini namanya pelecehan terhadap yang dipergunakan untuk korupsi, niru-niru tikus. Ini pelecehan. Diberi lesan supaya berkata yang baik, mengingatkan yang baik, komunikasi yang baik, bukan untuk mitnah, bukan untuk mengolok-olok. Ini namanya nyimpang dari garis yang sudah digariskan. Makanya agama diturunkan untuk mengatur
Bagaimana? Itu namanya sayang. Diberi pikiran. Pikiran dipergunakan untuk memikir hal-hal yang bermanfaat, kebaikannya untuk kita bersama. Bukan mikir untuk kejahatan. Bagaimana nanti kalau saya begini dapat untung begini, korupsi ini, badhe negara tak roke kabeh, negara ngguling itu jahat. Tikus ketulup perlu ditulup tikus-tikus itu. Diberi akal, jangan ngakali. Diberi kepintaran, minteri. Ini namanya nyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah yang maha bijaksana. Apakah Allah perintah tanganmu gawin nyolong? Tidak. Matamu digawe khianat? Tidak. Moto niki saged, jangan moto, telapukan niki saged ngomong. Wong teng ngriki nyawasno tir-tir itu pun ngerti kok. Kadang-kadang itu sampai kemanusiaannya ini tidak diakui. Mari kesini ae. Pompong di sini tidak ada orang. Dia ikut wong ah. Nah ini. Jadi agama diturunkan ini karena sayang. Nikmat sudah diberikan, nah, kemudian nikmat itu kasih, sayangnya agama. Jadi disingkat dalam Rahman dan Rahim. Dan kita yang sudah diberi nikmat ini bagaimana? Bagaimana kita? Meneng mawon tah. Kita harus alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur. Apa syukur itu? Terima kasih. Satu, terima. Dua, kasih. Sudah menyatakan terima belum? Kalau diberi ada tanda terima. Sebenarnya kirim surat tanda terima Tuhan. Makanya surat Al-Quran itu isinya 114 surat dari Allah. Yang disurati siapa? Kan kita. Nono surat teko Pak Gubernur nyengit no sampai delempet ini surat berharga. Nek Quran gak berharga. Padahal surat dari Dat yang maha kuasa. Malikal mulk, ratu nih ratu, mestinya lebih bangga, mestinya ngoten, songkok ketule perasaan, sama ndak terasa. Jadi terima, kami Tuhan sudah menerima yang dikasihkan Tuhan kepada kami. Jadi terima kasih. Kalau sampai tangan ini digunakan untuk tidak baik, ini namanya tidak terima kasih. Terima nyeleweng. Ini maksudnya alhamdulillah, syukur kepada Allah, syukur nikmat-nikmat Allah. Karena ada undang-undang, ada maklumat dari Allah, ada maklumat, undang-undang, pemberitahuan, proklamasi. Tuhan sudah menurunkan proklamasi. Proklamasinya Tuhan tersebut di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Kalau tidak salah ayatnya nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ingatlah ta'azzana rabbukum, maklumat Tuhanmu.
Bagaimana bunyinya maklumat? La in syakartum, jika kamu itu syukur, la azidannakum, nikmat kami tambah. Tapi mburi enten ancaman wala in kafartum, jika kamu kufur, mengingkari, tidak merasakan nikmat yang telah kami berikan kepadamu, tunggu, inna adzabil syadid, siksaku akan menimpa yang pedih kepadamu. Apa kita tidak takut ada proklamasi dari Allah itu? Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harus dimengerti apa makna pengasih, apa makna maha pengasih, apa makna maha penyayang, apa makna terima, apa makna kasih. Harus ada terima kasih. Jadi kalau diri kita ini tidak kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, ibadah di bidang pendidikan, ibadah di bidang perekonomian, ibadah di bidang pertanian, ibadah di bidang dakwah, macam-macam ibadah, itu namanya kita tidak syukur, kita tidak terima kasih. Walaupun kita setiap hari baca alhamdulillah alhamdulillah, tapi nggak ngerti, nggak dirasa, no kosong melompong. Semutin ndok jobomu, penggulane nek jero toples, selamanya gak ngerasakno legi. Kaya madu tanpa, kaya tawon tanpa madu. An-nakhlu bila asalin kal asalin bila. Tawon tanpa madu. Nopo? Nek tawon gak ono madune, gak ono sing dirasakno manis. Suarane mbrengeng nyaring, entupe tambah mandi. Kita ini abuh kabeh. Entupe tawon. Mbrengeng. La ilaha illallah. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Madune gak ono. Abuh kabeh. Apa mana niki zikir campur promosi. Nangis di syuting. Temenan aku. Dikira sangka nangis niku sangono eling dosane. Kadang-kadang belum tentu ya nek nangis salah kebelet nguyuh. Enten kadang maca khutbah, enten Jumat. Njujuk kawitane njujuk kok barisan ngarep, mburi wis pol. Sing maca khutbah niku ittaqullah, ittaqullah niku masyaallah, 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 masyaallah. Disangkal sing khutbah niku meresep keterangaku ngono. Mboten niku wetenge lara kudu ngising. Dedele masyaallah masane niku mboten perkara khutbah niku kudu ngising, ati ngliwati wong akeh iku piye? Nduk kene ae kebelat piye bingung. Jadi gak mesti wong sing kethek masyaallah dereng karuan iku, dereng karuan. Jangan gampang terpesona wong nangis. Supaya badah dilem khusyuk ngono. Khusyuk. Wil nek sembayang pas ndelok gambar Ka'bah ana sajadah. Lah gak ngono gak khusyuk. Dadi nyembah gambar niku wau.
kapan anu lungguh nek kedesekno ampun. Jangan mepet. Aja mepet ngono lho. Paham, jangan mepet. Jangan gampang terpesona, terpengaruh. Banyak penampilan saja. Ada penampilan tasawuf, ada penampilan fikih, ada penampilan tajwid, macam-macam penampilan itu. Qauluhum kasufi, hauluhum kasapi. Ucapane kaya ulama tasawuf, tingkah polahe kaya sapi. Penampilan tok. Penampilan. Wonten jang kedap. Alhamdulillah. Masya Allah. Nek karena wong meneng ae. Niku nak penampilan tok ta. Sidik ya tidak akan terpengaruh penampilan itu. Jadi harus didalami sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rumangsa ibadah akeh, nek bengi tahajud, siang niku poso, bengi tahajud, pedhok wong sing kadang agama liya pun tecedhike nyengkir-nyengkir. Najis. Protes. Wong Islam kok sapa nang gereja, wong sapa ae lho. Nyampur. Kenapa ndak protes auzubillahi minasyaitonir rajim? Kenapa? Satu ayat tuh, auzubillah Allah, baru mburi syaiton. Kenapa? Tadi protes. Proteslah itu ayat itu. Wong jejer ae lho. Niku namanya sumuci rumangsa sak dukure wong akeh lawa. Jangan terpesona. Enten maneh. Masya Allah ya niku. Murid niku kuwatah. Pinten nggih? Wenten 1 juta umat. Akeh bunti kalau murid iblis. Iblis niku miliatan muridé. Sinten sing mboten dadi murid iblis? Kadang-kadang awake dhewe niku mboten krasa kena murid iblis kok. Miliatan. Jadi murid banyak ku jangan nganggo bangga-banggaan, ndak jamin. Mboten jamin. Niku ramane niku sian niku nggo waliyullah. Ramane waliyullah. Bapakne Ibrahim niku kafir. Bapakne anake nabi, gak iso dijamin. Jadi suami gak iso dijaga. Jadi kudu berjuang sendiri. Itu nanti kalau sampai praktek sampai bisa merasakan nikmatnya urip. Urip ku nikmat yang besar, mestinya merasa nikmat. Tapi mengapa selama ini setiap hari yang dirasakan kok derita terus? Kenapa? Kok gak bisa ngerasa nikmat, jari nikmat terbesar. Mesti ngoten tenggelam dalam nikmat besar, kok malah derita. Napa sebabnya? Sampeyan koreksi. Ndak wae dhewe-dhewe kok. Ayo dikoreksi. Kenapa ya? Mestinya kok ngerasa nikmat terbesar. Masa nikmat hidup begitu besarnya
dikalahkan dengan utang 2.000 tok itu loh. Gimana? Kadang-kadang dikalahno dengan penderitaan cuma sing wedok minggat. Nggih kula niki mulai pel karo bapak niki kula niki. Mboten enten akor-akor tukaran mawon. Batin kula wujuki. Nggih mulai nggih kali bapak niki pun sampun kagungan putra pinten nggih. Nggih niku kula kagungan putra 3, masa niku nak 3 tukaran tok. Wujuke sampai niku. Masa gak tahu seneng, masa gak tahu jawil-jawilan. Wujuke. Kula niki sering dibujuki tapi gak ngandel. Gak ngandel. Ada tamu 10 tahun ndak petuk, 10 tahun datang ke tempat loh, kok pun dangu lama ndak ketemu sampean. Iya ya, berapa tahun? Saya hitung-hitung sudah 10 tahun gak kesini. Kenapa? Ndak ada persoalan. Oh, jadi kesini kalau ada persoalan, iya. Lah datang kesini ada persoalan, jelas ada persoalan lah. Ya terima kasih. Jadi apa cek diilingin ada persoalan. Saya setelah itu saya berkembang, nah itu kalis nggak ada apa-apa. Baru-baru ini masalah kena semua sulit. Kemudian saya ingat ya, jadi waktu sulit ingat saya, iya, ya, tidak apa-apalah, lu ngoten itu, tunggale setahun 2 tahun gak lorong nih loh, nikmatnya Allah, 2 tahun betul deleng-eling. 3 dina ora untu, masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek sing ngono Gusti Allah diceluk ya, wis pira-pira njaluk Gusti Allah. Lho, nek dikoreksi nek salah tok awak dhewe salah tok. Kok ate sumuci-suci. Bagaimana Rasulullah waktu dilem ngelilir napa sih didhisikno niku wau alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillah saya diberi hidup niku dhisikno, itu nikmat dasar. Kalau mata ini buta tidak bisa menikmati rupa, telinga masih bisa menikmati suara. Kalau telinga ini tuli, hidung bisa menikmati bau. Misalnya buta, tuli, hidungnya buntu pisan, kita bisa menikmati sikil mlaku. Tapi kalau hidup diambil rontok. Jadi itu dasar asasun nikmat. Itu karena kasih sayang Allah. Terima kasihnya seluruh anggota ini tidak dipergunakan untuk kejahatan, dipergunakan untuk yang bermanfaat, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk tanah air, manfaat untuk negara. Niku namanya syukur. Tapi umumnya yang kita syukuri itu bukan itu. Makan oleh badi, alhamdulillah kalau asal badi. Mana? Alhamdulillah kalau niku Pak. Tapi
Karo alhamdulillah nang uripe kok gak tahu Pak Mas. Nah ini salah besar, bukan kecil, besar. Salah besar. Nah, untuk itu maka harus karo baca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca kalimatnya, dimengerti maknanya, dirasakan buktinya. Jadi wujud kita ini bukti kasih sayang Allah. Yang kita cintai apa ya? Yaitu yang kita cinta itu. Bagaimana rupanya hidup? Tahu betul rupanya hidup? Pak mboten sih. Pesagi apa bundur hidup itu? Hijau apa merah hidup itu? Tidak ada warnanya. Bentuknya bulat apa pesagi? Tidak. Rasanya hidup itu apa? Legi apa manis? Tidak. Baunya hidup itu basin apa wangi? Tidak. Tidak pakai bau. Tidak bisa dirasakan kayak seperti manis. Tidak ada bentuknya. Tidak bisa dilihat oleh mata. Yang dilihat itu gejala-gejalanya hidup, tengerane hidup, alamate hidup, itu yang dapat ditangkap. Hidupnya sendiri tidak bisa, masalah gaib. Itu yang paling kita cintai. Kalau kita mencintai istri, kita mencintai anak dan sebagainya, bukan hakikatnya yang kita cintai itu bukan gantengnya, bukan ayune, bukan tampange, hidupe. Walaupun anaknya itu ganteng, nek wis ditinggal karo hidupe niku sik dicintai ta. Aja lah dikubur. Tekan kasir tengok. Anehnya, sing lucu nih, kadang-kadang saya tidak habis pikir bagaimana masih ada hidupnya tidak ditakuti, tinggal jasmani takut, takut. Cukup ana kucing dubur-bur gak ngelangkai, kok dilangkai kucing urip, mestine malah beneran sih, nek dilangkai kucing urip. Kadang-kadang niku ngaten. Pak Gus, pamana kala wau mboten enten. Oh, teko. Dibuka mayite. Dideloki, Masya Allah, anakmu cilik-cilik. Mati-mati lah ngenten anake gedhe ya. Tutupane takon. Gak ono bojomu mau jam berapa ndak ada. Mari dideloki lah. Jam 2 Pak Gus, jam malah wau kula ditilam kok. Gak ero mboten semerap kula. Niku wau nyuwun degan niku wau. Getun kula dereng kula sampai-sampaiaken ajeng kula mini teng mriku pun mboten nenten. Wis gak ono niku wae. Padahal sik guru dikubur gak ono. Jadi orang mati itu ada, tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Ada matanya, tidak ada penglihatannya. Ada hidungnya, tidak ada penciumannya. Ada telinganya, tidak ada pendengarannya. Ada otaknya, tidak ada pikirannya. Ada hatinya, tidak ada perasaannya. Diringkes saja ada dan tidak ada. Yang tidak ada sudah pergi. Siapa tidak ada? Dia. Siapa dia? Dia yang mencintai kita itu, yang bisa kita cintai itu sudah tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu kalau hidup ini tidak kita isi ibadah kepada Allah, isi kebaikan, hanya makan, minum,
kawin, turu, makan, minum, ndolek. Ngoten kok. Nelek. Matek. Tibane kaya pipa. Dukur bolong, nisor bolong, diseni. Esuk metu. Mlebu suci keluar najis. Sak piring regane 40.000, metu sama wae padha. Mboten enten kok. Oh, larang wekku, mboten enten. Regane larang sak piring. Padha. Kalau begitu seperti pipa dalane najis, tok urip seperti pipa dalane najis, alangkah rendahnya. Oleh sebab itu cepat-cepatlah kita itu melaksanakan kebaikan.